Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan opini mengenai pandemi COVID-19 di bidang pendidikan. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan imbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yakni himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Rumitnya pengobatan virus ini membuat para pemerintah dunia juga menggerakkan sebuah kebijakan untuk mencegah rantai virus ini. Tidak seperti negara-negara lain yang mengambil kebijakan lockdown. Di Indonesia justru mengambil kebijakan PSBB. PSBB merupakan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini dibuat juga mempertimbangkan dampak dan pengaruh yang ditimbulkan agar tidak sebesar lockdown yang dilakukan oleh negara-negara lain. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti social distancing, membatasi interaksi sosial dengan orang lain, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan tetap di rumah saja. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang berdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu meliburkan sekolah, kuliah, dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau yang sering kita sebut dengan daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa guru, yakni seperti mata pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru atau dosen. Kemudian, guru atau dosen mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut banyak menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru dan dosen lebih banyak. Pembelajaran online ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan proses penghentian penyebaran virus melalui interaksi langsung di antara banyak orang. Peralihan proses pembelajaran yang dulunya melalui tahap tatap muka menjadi online tentunya memaksa berbagai pihak untuk dapat mengikuti proses dan alurnya, supaya sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Namun, ternyata sistem ini tidak berjalan seefektif yang kita bayangkan. Bahkan seluruh pihak mengalami kesulitan, tidak hanya siswa, orang tua, guru, dan pemerintah ikut merasakannya. Pembelajaran online ini memberikan dampak yang besar, baik dampak positif dan juga dampak negatifnya. Seperti yang kita lihat dari seluruh masyarakat, tidak seluruhnya melek terhadap teknologi. Bagi guru, siswa, dan orang tua, masih ada yang dalam tahap adaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Apalagi masyarakat yang ada di desa atau pedalaman, juga para masyarakat yang lahir di zaman atau pada tahun 1960. Tentu sangat susah untuk mempelajari teknologi tersebut, terutama bagi guru. Masih banyak juga kita jumpai guru-guru yang belum mahir dalam mengaplikasikan teknologi zaman ini. Sama halnya dengan siswa atau mahasiswa, masih ada juga yang sangat amatir dalam menggunakan teknologi. Diakibatkan oleh kurangnya sarana teknologi pendukung pembelajaran di sekolah mereka, sehingga sistem daring ini kurang efektif bagi mereka. Bukan menambah pengetahuan, melainkan kurang memahami pembelajaran yang mereka terima. Namun di sisi lain, kegagapan teknologi ini menjadi suatu pemacu untuk setiap pihak yang terkait pembelajaran online menjadi lebih serius dan mendalam dalam sistem teknologi agar semakin mahir dalam menggunakannya.
tidak hanya untuk pembelajaran daring, namun juga untuk kehidupan sehari-hari. Di sini saya juga memberikan sebuah apresiasi kepada guru dan dosen selama pandemi COVID-19 ini. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat mengejar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi COVID-19. Penerapan pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita sebut dengan daring bagi Indonesia adalah hal yang baru. Indonesia menurut saya belum siap dengan sistem pendidikan abad 21 ini. Ya, ini terbukti banyaknya aduan dan keluhan yang diterima pemerintah. Melalui pandemi COVID-19 terlihat banyak sekolah dan guru yang gagap teknologi. Sudah saatnya hal tersebut menjadi bahan evaluasi jika teknologi adalah solusi nyata yang harus dikuasai. Saat ini kunci utama tercapainya pembelajaran yaitu hadirnya teknologi sebagai media pembelajaran. Dengan munculnya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah kini menjadi belajar di rumah melalui daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan disesuaikan kemampuan masing-masing sekolah. Belajar daring dapat menggunakan teknologi digital seperti Google Classroom, rumah belajar, Zoom, telepon, atau live chat, dan lainnya. Namun yang pasti harus dilakukan adalah pemberian tugas melalui pemantauan pendampingnya oleh guru melalui WhatsApp group sehingga anak-anak betul-betul belajar. Kemudian guru-guru juga bekerja dari rumah dengan berkoordinasi dengan orang tua. Bisa melalui vid call maupun foto kegiatan belajar anak di rumah untuk memastikan adanya interaksi antara guru dengan orang tua. Sekolah-sekolah dan universitas juga bisa melakukan e-learning, yaitu konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga guru menyampaikan materi pembelajaran dari rumah dengan bantuan teknologi dan peserta didik menyimak dari rumah masing-masing, tentunya dengan bantuan teknologi pula. Menurut saya banyak sekali dampak yang bermunculan dalam bentuk nada-nada protes yang dirasakan oleh mahasiswa atau siswa. Ya, ini untuk pengembalian SPP atau UKT, karena sebagaimana yang kita ketahui, kita itu cuman bersekolah hanya beberapa bulan dan bulan-bulan selanjutnya itu kita belajar di rumah. Dan juga ada isu-isu penghapusan UN dan pada akhirnya dikabulkan. Menurut saya peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial. Ya, ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Keputusan tersebut bagian dari sistem respon pandemi COVID-19. Dan juga menurut saya, jika UN tetap diadakan untuk murid-murid SMP, SMA, dan SMA tahun ini, dapat membahayakan kesehatan jutaan murid, para guru, dan keluarga mereka semua. Walaupun UN dilaksanakan secara online, pengawasan guru terhadap murid saat sedang menjalankan ujian juga memiliki kendala. Sehingga menurut saya sudah tepat jika UN ditiadakan melihat kondisi seperti yang kita rasakan saat ini. Dan juga pada masa pandemi saat ini, saya juga mendengar keluhan dari orang tua atau dari tetangga saya sendiri. Ini seperti banyaknya yang kebingungan dalam mendaftarkan anaknya ke tahap sekolah jenjang berikutnya atau proses penerimaan murid baru. Di sini kurangnya edukasi yang diterima oleh orang tua bagaimana cara proses penerimaan murid baru saat pandemi COVID-19 ini. Karena kalau UN dibatalkan, penerimaan peserta didik baru akan ribet atau susah, kecuali ada standar nilai pengganti yang digunakan. Misalnya, rata-rata nilai lapor atau nilai ujian sekolah dilaksanakan online. Jadi menurut saya, dalam keadaan seperti ini, harus ada nilai atau sistem yang dilaksanakan universal. Jadi semuanya punya hak dan kesempatan juga. Walaupun ditetapkan zonasi atau umum tidak apa, tapi harus ada patokan yang jelas. Keluhan dari mahasiswa sendiri ada juga saya dengarkan, yaitu meminta untuk Menteri
Menteri Kependidikan Indonesia menghapus skripsi. Sedangkan skripsi itu menurut saya merupakan wujud nyata dari komersial di sektor pendidikan. Dan juga bisa dilihat dalam proses perkuliahan di mana ada sebagian dari universitas melaksanakan wisuda secara online dan juga seminar secara online, dan semuanya dilakukan secara online. Tidak seperti biasanya yang kita rasakan apabila melaksanakan wisuda itu kita harus bertatap muka dengan dosen dan dilakukan dengan sangat meriah. Dan juga saya banyak mendengarkan keluhan tugas sekolah atau perkuliahan yang sebelumnya diberikan di kelas dan dikumpulkan di meja guru, sekarang dikumpulkan via email atau media sosial sang guru. Di sini juga berdampak pada kita harus memerlukan kuota yang lebih banyak dan juga akses internet yang cukup, karena dengan memiliki akses internet yang cukup tentunya kita bisa mengikuti proses pembelajaran dengan begitu lancar dan juga mengikuti materi-materi yang diberikan oleh guru secara online. Dan juga jangan sampai kita itu tidak mempunyai atau memiliki jaringan internet yang lemot sehingga kita memiliki kendala dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Namun banyak juga keluhan-keluhan yang bermunculan dari mahasiswa, siswa, orang tua, bahkan orang tua, karena UKT-nya sudah terlanjur dibayar penuh tapi tidak dapat menggunakan fasilitas kampus sama sekali selama 1 semester ini. Beberapa di antara mereka menuntut kampusnya untuk merelokasikan atau memberikan anggaran fasilitas kampus menjadi subsidi untuk pembelian kuota internet. Pembelajaran tatap muka yang dilakukan 100% di sekolah tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis. Semua kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Proses tatap muka menjadi proses jarak jauh yang difasilitasi media sosial. Hal ini dialami seluruh dunia termasuk Indonesia. Pembelajaran dari rumah benar-benar dirasakan berat bagi pelajar maupun tenaga pengajar, bahkan orang tua. Semua struktur masyarakat atau lapisan masyarakat dipaksa untuk berpindah dan beradaptasi pada kondisi pandemi ini. Masyarakat diharapkan mampu beradaptasi secara ekonomi untuk berpindah ke strategi pembelajaran online, meskipun dalam kenyataannya akan banyak tantangan yang dihadapi. Menurut saya, pembelajaran online memiliki problematika. Salah satunya, permasalahan yang dihadapi di atas sekitar 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari kelompok masyarakat menengah dan bawah. Mereka tumbuh dari keluarga berpenghasilan sedang dan rendah, yang tentunya mengalami keterbatasan fasilitas, sehingga ini membuat sedikit terganggu dalam kegiatan belajar pada masa pandemi seperti ini. Sekian opini saya mengenai pandemi COVID-19 di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.